Nah, saya sambil cerita sedikit ya tentang Gridbot ini. Jadi Gridbot ini sebenarnya senjata yang cukup menarik yang diberikan oleh Binance gitu ya. Gridbot ini jalannya adalah di futures account gitu ya. Jadi di account yang derivatif. Artinya apa? Karena derivatif tentu saja kelebihannya adalah market naik maupun market turun itu dia bisa make profit gitu ya. Tapi tentu saja kalau ditanya sisi negatifnya ya karena dua arah bisa make profit, tentu saja dua arah juga bisa loss gitu. Nah, grid ini menjadi senjata yang sangat berguna dan menguntungkan sekali itu ketika marketnya itu benar-benar nggak jelas gitu ya. Kalau kayak kemarin malam atau yang Senin Selasa gitu ya, di mana marketnya itu bergerak cenderung searah ke bawah semua. Nah, itu Gridbot menjadi kurang berguna bahkan cenderung berbahaya untuk digunakan. Nah, ini saya akan share sedikit mengenai hasil dari penggunaan Gridbot itu sendiri gitu ya. Bentar, saya bingung. Ini screen-nya yang mana? Saya akan share screen sambil nunggu Pak Anggi. Nah, ini. Jadi ini adalah histori penggunaan Gridbot yang saya lakukan sendiri. Teman-teman bisa lihat di sini untuk penggunaan Gridbot itu hasilnya variatif ya, sebenarnya tergantung dari kondisi market. Ini bisa kita lihat secara lebih detail. Itu perhatikan di sini teman-teman lamanya aktivasi gitu ya. Kadang-kadang bisa jadi selama 12 jam, jadi setengah hari gitu ya. Cuman dapatnya kecil Pak, cuman dapat 0,95. Artinya marketnya ini bergerak dengan settingan kita itu kurang cocok gitu ya bisa dibilang ya. Sehingga yang dihasilkan sangat kecil. Tapi bisa juga cut loss gitu ya. Cut loss-nya ini gimana? Cut loss-nya ini tentu saja kita yang harus nge-cut sendiri gitu ya. Kita harus hentikan botnya gitu ya. Ingat ya, di dunia trading itu nggak ada ceritanya bahwa kita 100% pasti profit terus gitu ya. Itu omong kosong gitu ya. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang cuman jualan mimpi, Pak, gitu ya saya katakan. Tapi di sini saya tunjukkan semuanya gitu ya, baik yang loss maupun yang profit. Dan teman-teman disilahkan saya kasih izin gitu ya, dihitung sendiri ini. Menurut teman-teman akun saya profit atau loss gitu ya, dengan penggunaan bot ini. Gitu. Ini saya sambil scroll ke bawah pelan-pelan, teman-teman bisa perhatikan. Ini ada yang saya nyalakan 12 jam, bisa hasilnya 9,67. Modal saya $1.000 gitu ya. Jadi kalau 967 ya kurang lebih dapat hampir 1% gitu ya. Kemudian ada juga ini yang dapatnya $12. Nah, kalau ini berarti sudah lebih dari 1%. Tapi bisa juga loss gitu ya. Lossnya seberapa? Lossnya ini contohnya ada yang ini berarti lossnya 4,5% gitu ya. Di sini juga ada lagi loss 5% lebih gitu ya. Tapi di sini juga ada nih yang profitnya bisa gede nih, $73 gitu ya. Dan ini juga jamnya cuma 13 jam gitu ya. Artinya dalam 13 jam bisa dapat ini setengah hari gitu ya, dapat 7% lebih. Jadi hasilnya benar-benar bervariatif kalau teman-teman tanya saya. Maka biasanya saya jawab, biasanya cuma up to 1% gitu ya per harinya. Gitu. Bapak kok berani ngomongnya per hari gitu ya. Ya teman-teman cek aja sendiri gitu ya. Di sini berapa banyak yang saya lakukan lebih dari 1 hari. Paling cuma ini gitu ya. Dapatnya 116 ini setelah 3 hari. Berarti kalau 100 dibagi 3, kira-kira dapatnya 30 per hari, betul? Kalau 30 dengan modal 1000, berarti berapa? 3% gitu ya, kurang lebih ya, per harinya ya. Oke. Nah, jadi hasilnya bervariatif sebenarnya tergantung pada sikon market, teman-teman. Sikon market apa yang kita butuhkan? Sikon market yang kita butuhkan adalah sikon market yang cenderung sideways. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah trading, pasti tahu yang dimaksud dengan sideways itu kita cenderung bisa dikatakan bingung gitu ya. Ini market naik, nggak naiknya nggak panjang-panjang amat, segitu-gitu doang gitu ya. Turun juga nggak turun-turun amat gitu ya. Nah, itu yang kita maksud dengan market sideways.
Ini Pak Anggi sudah online belum nih? Pak Anggi? Yes. Oke. Silakan Pak, dilanjutkan Pak. Saya tadi kasih Oke. gambaran singkat tentang bot ini Iya, Mak. efektivitasnya seperti apa. Oke. Maaf ya teman-teman, agak terganggu dengan koneksi saya sedikit tadi. Mungkin sekarang bisa dilanjut lagi. Tadi sampai pada tingkat pemilihan ya. Udah dijelaskan Pak Teguh barusan mengenai sideways. Oke. Untuk step awal, tahap awal saat kita melakukan broad trading, kita harus memahami dulu setiap uh, pair itu maksudnya aset yang bakalan kita buat trading. Kita mau pasang di aset yang mana misalnya, atau BTC kah, BCH kah, Ethereum kah, dan lain sebagainya kah gitu. Kita harus lihat ini contohnya kita kan XRP, oke. Terus kita misalnya bisa lihat lagi ini BTC nih, oke. Sedang loading ya. Nah, coba lihat kalau kita melakukan bot trading di sini sebenarnya bisa banget. Cuman sekuat apa kita punya modal, intinya kayak gitu. Karena saat kita melakukan derivative trading, kita akan berhadapan langsung dengan apa yang itu namanya likuidasi, sorry. Apa sih likuidasi itu? Likuidasi itu kalau kita pernah main trading yang namanya derivatif, itu dana kita langsung hilang, cair ke pihak exchanger. Kenapa? Karena wait, ini udah nutup lagi. Cek. Oke, untuk Pak Arvin Winata ya kan, cara withdrawal di Binance jadi ide. Oke, ini bisa saya jawab langsung sebenarnya, cuman oke lah. Kalau kebetulan Binance tidak menyediakan pair di currency lokal, rupiah, IDRT mungkin juga. Jadi Bapak tetap harus moving ke Indodax, Upbit atau Pintu dan lain sebagainya yang udah terdaftar di Bapak kita. Jadi ini untuk pair BTC USDT terlalu volatil ya. Nanti kita bisa lihat perbandingan di koin-koin yang lain misalnya. Kita sekarang lihat di BCH, Bitcoin Cash. Nah, Bitcoin Cash untuk di rentang waktu yang 1 jam ini sebenarnya ini bisa dilakuin, tapi ya tergantung diri kita masing-masing. Kita harus mempelajari ini ya, karena kita nggak tahu, karena ini merupakan BCH sendiri itu. Nah nih, selain kita analisa market, kita juga harus tahu history. Jadi kita bisa tahu gimana untuk apa ya, ngeriset itu secara benar. Maksudnya kenapa? Ini kan BCH. BCH itu Bitcoin Cash. Bitcoin Cash itu adalah hard fork dari BTC, Bitcoin itu sendiri. Jadi ketakutan yang terbesarnya tingkat volatilitasnya sebenarnya agak sedikit mengikuti dari Bitcoin itu. Karena kita lihat di sini juga penurunannya drastis, tajam. Meskipun untuk saat ini bisa dibilang sideways. Jadi nggak satu hal aja ya ternyata faktornya. Termasuk faktor sideways kita lihat langsung di chart, di diagram, di setiap exchanger. Kita juga harus tahu historinya. Ini koin apa sih gitu. Jadi mungkin kita skip untuk yang Bitcoin Cash. Sekarang kita mau lihat ke Ethereum. Ethereum sebenarnya oke, cuman juga agak riskan, berbahaya. Kalau kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Teguh, wah ini cukup serem, menakutkan, ngeri lah. Lihat nih, ngeri. Kejauhan kan. Di rentang waktu sekian ini pergerakannya jauh naik turunnya. Jadi agak riskan juga kalau kita main di sini, oke. Jadi kita cari aja, nggak usah takut. Jadi intinya nggak usah takut, seenggaknya kita tahu, kita bisa analisa pasarnya, kita tahu historinya, terus perkembangannya. Nah ini itu sih, ini boleh sebenarnya, cuman ya tergantung ya, kita bisa lihat di sini. Kita harus terus ikutin tren sebenarnya, ini boleh. Tapi kenapa sih kita tadi udah kemutusin untuk main di XRP aja gitu. Karena cukup apa namanya, bisa dirasa cukup
minim resikonya, bukan tanpa resiko ya, cukup minim. Kita bilang di sini cukup minim. Oke, mungkin kita langsung aja kita ingat-ingat dulu nih di sini di angka 0,49, batas atasnya di batas bawahnya 0,41. Oke. Kita main di kisaran angka sekian atau diturunin juga boleh. Diturunin di kisaran 0,46. Oke, 0,46 ya ini. Kelihatan kan yang di sebelah kanan itu? 0,46 sampai berapa nih? 0,41 aja deh. Oke, kita langsung masuk ke grid tradingnya ya sekarang. Oke, Pak Hurul Anam bisa dibantu. Kenapa tadi nengok apaan ya? Kelihatan nengok. Oke, sekarang kita masuk ke sini sudah di grid setupnya. Apa sih yang kita yang dimaksud grid setup? Setup sendiri itu kan pengaturan nih. Setup, setting up, mengatur, menyeting ya kayak gitu. Grid. Nah, grid itu sendiri apa sih sebenarnya? Ada kalau misalnya belum Pak, belum ada yang tahu misalnya grid itu apa sih? Grid itu seperti barisan, susunan. Kalau misalnya kita lihat di handphone kita, susunan icon itu juga bisa dibilang grid sebenarnya. Susunan icon setiap aplikasi yang ada di handphone Android ataupun iOS itu juga dinamakan grid. Jadi dia per baris seperti itu sebenarnya. Secara gampangnya ya, ini secara gampangnya. Kalau secara detailnya nanti bisa dilihat di KBBI ataupun Oxford mungkin ya. Ya kecil lagi ya, siapa nih? Mbak Fur, Mas Furkotoreh. Aman kok, aman, aman. Aman. Oh, oke aman. Cuman kadang-kadang bisa hilang di tengah kecil gitu terus aman lagi. Oh, oke. Teman-teman kalau misalnya untuk respon bisa langsung nyalain ya, lebih kedengeran langsung soalnya saya sekarang pakai headset daripada harus buka notif gitu kan maksudnya. Oke, sekarang kita masuk di XRP ya kan, kita tadi pilih XRP USDT perpetual. Nah tadi ada BTC USDT, ada ETH USDT, ada BCA USDT, nah dan lain sebagainya. Nih kita bisa scroll juga lain. Kita pilih. Kita jangan sampai miss ya di sini ya guys. Kita pilih XRP USDT perpetual. Oke, ini tetap cross mengenai margin pemilihan marginnya dan lain sebagainya. Bidnya. Nah, untuk leverage, mungkin yang belum pernah tahu apa itu leverage, apa ya? Aku sebenarnya juga susah nih Pak Teguh ngomongin leverage ini. Ini sebenarnya kalau gampangannya yang perkaliannya dari margin awal kita, margin untuk kita ngebit, kita main, kita apa ini tuh dikali sana untuk ditaruh di market perpetual itu sendiri. Sebenarnya kayak gitu. Ini juga perhitungannya nanti Pak Teguh bisa jelasin detail, bantu jelasin detail nanti. Nggak perlu Anggi. Yang penting dimaksimalkan aja dulu sekarang supaya juga Tekniknya aja ya Pak ya. modal yang digunakan untuk nge-build gridnya itu supaya lebih murah. Oke. Nah, dimaksimalkan aja. Nah, oke, kini kita taruh dimaksimalkan karena XRP USDT maksimalnya di 75 ya, guys. Karena mungkin kalau kita ganti nih misalnya nih contoh doang ya. Ini perpetualnya kita ganti BTC, ini bisa sampai 125 nih, lihat ya kan. Nah, jadi setiap koin pun berbeda intinya gitu. Jangan sampai bingung, jangan sampai salah. Itu untuk pengingat aja nih, oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke XRP, kita taruh di 75 di maksimal, oke. Nah, lower price-nya tadi, oke, kita mungkin bisa ingat tadi 0, lupa, sorry. Lihat aja lah. Kita pasang di angka berapa ya paling amannya? Mungkin di 46 tadi saya bilang ya. Karena marketnya saat ini di sini nih. Oke, kita coba contoh ya kan. Kenapa sih saya taruh 46? Oke. Karena di rentang waktu terbaru dari sini sampai ke sini. Ini di 46. Oke, terus batasnya 0,41 udah cukup kayaknya. Oke, 0,4628 lah ya.
0,428. Kok gini? Ini berapa sih? 46, sorry guys. 4628, astaga salah. Di sini itu lower price. Nah, itu jangan sampai salah ya. Kita lihat lagi setelah kita ngitung. 0,4628 untuk upper, oke. Upper itu harga tertingginya. Terus kalau yang lowernya tadi 0,41. Oke, kita lihat lagi di sini. Kita set di 4149 kan itu. Kita taruh di 4130 boleh. 41, oke, 28 juga deh biar gampang ya kan. Karena rentangnya dari berapa nih sekarang? 500, 0,05. Bener kan? 0,05. Jadi kalau ini modenya, bentar. Ini bentar ya, ntar saya jelasin lagi. Kita masuk ke modenya dulu. Mode di sini ada 2 pilihan. Yang pertama aritmatik sama geometrik. Apa sih perbedaannya dari masing-masing itu? Aritmatik kita lihat, geometrik kita taruh di grid dulu deh. Karena rentang jaraknya di sini adalah selisihnya 0,05, mungkin gridnya kita bisa kasih 50 boleh, 30 boleh, jadi terserah. Nanti kenapa, apa perbedaannya gitu kan. Kenapa 50? Jadi semakin banyak grid yang kita pakai. Kalau ini zoom ya, oke, zoom. Nah, di rentang jarak 6 sekian tadi sampai 41 sekian, itu nanti di antara ini kita dibagi grid yang kita pasang, kita setting. Di rentang jarak ini kita kita pasang sebanyak ya sekian grid. Kita bisa cari, kita bisa pasang 50, kita bisa pasang 30, tapi kalau misalnya mau aman ya, ini saya bilang aman, mungkin biasanya kita kasih 20 lah, paling gampang 20 aja lah, 25 deh separuhnya, 25 grid. Jadi setiap grid itu kayaknya masang 0,0 separuhnya lah intinya ya dari 500 itu kan, 2 intinya dapatnya. Nah, kita lihat di sini profit per grid. Ini include fee, udah kepotong fee. Okay. 0,42% saat menyentuh harga, saat ke trigger, saat take profit automatically ya. Sekali lagi di sini robot automatically kalau take profit 0,42. Terus perbedaannya kalau arithmetic. Nah, ini perbedaannya keduanya. Di sini 0,39 sampai 0,44. Kalau geometrik 0,42. Nah, jadi gimana sih bisa menyimpulkan apa perbedaan dari keduanya ini? Ya, Bapak ada yang ngomong nih kayaknya. Yang itu ada namanya pendataan keluarga dengan pendataan setiap 5 tahun sekali yang dilakukan dengan. Ya, halo. Yang ngomong tadi kayaknya kurang jelas dikit deh. Lanjut aja. Tadi Okay. mic-nya crispy kayaknya ya? Bocor. Oke, sorry. Jadi perbedaannya kalau kita pilih aritmetik saat harga saat profit kita sudah menyentuh angka 3,9 dan market itu terjadi volatilitasnya sangat minim sekali. Jadi 39, 40, 39 otomatis di take profit sama dia. Nah, kalau volatilitasnya tinggi dari 38 misalnya 0,38 tiba-tiba ke 0,43, dia ambil tertingginya karena ini sampai jadi 0,39 sampai 0,44. Nah, kalau yang geometrik fix harus menyentuh 0,42% baru dia TP, dia take profit. Perbedaannya sebenarnya seperti itu. Jadi ini karakteristik ya.
Mungkin Pak Teguh biasanya main di geometrik karena fix harganya harus sekian baru take profit. Kalau saya biasanya ini. Tapi kan tergantung, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tergantung aja gitu. Karena kalau 39 sampai 4 biasanya di rata-ratanya ya tetap 0,42 gitu di geometrik ini gitu. Jadi ini misalnya geometrik kok aku lama ya, coba aja main aritmetik karena di 39 udah TP gitu. Perbedaannya di situ aja sebenarnya. Oke, jadi kali ini mungkin kita bisa pakai saya contohinnya dipakai aritmetik aja lah. Geometrik juga nggak salah gitu. Nah, terus masuk ke mana? Kolom initial margin. Jadi kita mau naruh berapa sih gitu? Yang kita perdagangkan nanti berapa gitu di sini. Sekali lagi, yang pertama harus kita ingat total aset yang ada di akun kita itu ada berapa. Jadi kita nggak bisa semena-mena naruh itu terserah kita, enggak ya, tergantung kita punya deposit berapa gitu kan. Terus tadi sempat muncul ya, ada di grup aliansi koin, di grup besar aliansi koin ada Mas Bambang tadi kalau nggak salah nanya susah untuk memindahkan BTC karena udah mencapai 300 ribuan lah gitu. Iya, karena fee dari BTC itu sendiri transfernya 0,0005. Oke, saya baru ingat karena saat itu mungkin harga BTC masih 70 juta, mungkin di kisaran 25 ribu. Nah, sekarang kan dari 70 juta udah berapa ratus juta gitu kan. Mungkin ya sampai 300 ribu, ya wajar banget karena presentasi 0,0005 gitu. Mungkin Mas Bambang kalau ada di sini bisa mendengar penjelasan ini, bisa sebagai bahan jawaban ya dari yang muncul kemarin kalau nggak salah. Oke, karena di sini tadi saya ingat saya punya berapa ya? 100 USDT. Oke. Saya bakalan kalau gridnya 25, saya mainin di 50 misalnya nih. 50 USDT. Nggak tahu lah, hitung sendiri ya, saya juga nggak tahu. Nah, ini ada opsinya. Ada informasinya, minimum balance required to run this grid strategy. Jadi minimumnya harus 0,02 USDT. Ini kenapa nggak masuk? Nah, ini 50 kan. Kenapa sih kamu? Oke, 50. Jadi quantity ordernya nanti di sini terhitung 326 XRP. Kenapa sih? Nah, total investnya, nah perkaliannya mungkin dikali 75 tadi ya. Ini. Jadi yang dimaksud gridnya di sini settingan, untuk settingan seperti ini. Gridnya kan ada 25. Jadi kita pasang satu range tadi, range sideways tadi sebanyak 25 langsung pasang juga bisa gitu kan. Dengan initial marginnya 50 USDT. Jadi dibagi per grid nanti bakalan dapat 2 USDT. Karena kenapa? Kita udu itu apa sih? Modal lah. Modal 50 USDT untuk dipasang di total grid 25. Jadi dibagi kan, 50 dibagi 25. Setiap grid kita pasang 2 USDT. Secara gampangnya gitu. Jadi kalau kita mau main receh ya, ini di sini tuh receh. Kita cuma main sekitar 2 USDT, kita pasang angka sekian 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 per grid itu 2 USDT. Tapi di sini dengan rentang tadi kita bisa secara otomatis, kita nggak harus pasang TP dan lain sebagainya. Kita ada sistem grid ini. Jadi grid ini tadilah yang bisa disebut sebagai robot tradingnya, tanpa ada aplikasi tertentu dan lain sebagainya, karena fitur ini udah benar-benar disiapin sama Binance. Dan aset yang bisa kita mainkan pakai grid juga banyak ya. Di sini tadi kita bisa lihat kan. Oke. Nanti kita kalau misalnya mau create udah create aja deh gitu. Tapi di sini ada advance settingnya. Nah, itu juga sebenarnya penting karena apa? Grid triggernya.
mencapai mark price atau last price itu juga nanti bisa ditentukan di sini. Untuk pertama ya, oke. Bener kan Pak Teguh, ini untuk pertama ya, nge-trigger price pertamanya bukan sih? Ya, jadi grid trigger itu, trigger price itu, jadi kita bisa kayak gini nih misalnya, wah sekarang ini harganya lagi menanjak tinggi nih, saya nggak mau gridnya jalan sekarang, tapi saya maunya jalannya gridnya nanti, kalau kira-kira Saat, dia sudah turun ke harga sekian, nah itu masukin ke situ trigger nah price-nya. ya misalnya kita, oke bisa saya bantu lagi di sini mungkin. Nah, ini kan tadi kita mainnya di sini nih 46, tapi harga masih di sini, harga masih di 5. Ya, saya nggak mau dong. Pasti minus kan, karena kita pasang gridnya di angka sekian, tapi posisi market di sini. Oke, nah jadi fungsi dari grid trigger ini, kita mau mengaktifkan grid kita kalau harga itu, harga pasarnya menyentuh sekian. Misalnya kayak gitu, kita isi sendiri. Gitu kan. Nah, yang stop trigger itu ibaratnya apa ya? Kayak stop loss atau apa namanya anti liquid lah bisa dibilangnya kayak gitu. Anti liquid. Jadi kalau misalnya bahaya-bahaya dari likuidasi dari pihak exchanger, kita bisa pasang di sini. Jika stop loss bottom price. Ini kalau kita bakalan set di sini. Nah, kita set di sini kalau suatu saat atau kita nggak tahu kapan tiba-tiba harga itu di sini di angka 0,3, otomatis kalau itu melebihin dari liquidation price kita pasti liquid. Makanya sebelum liquidation price kita harus set di situ fungsi dari ini. Mereka otomatis stop. Program keseluruhan dari grid ini stop. Atau SL stop loss stop price. Ya sebaliknya bakalan dia ada di atas ini. Jika tiba-tiba harga pasar nantinya melebihi dari range grid kita, range-nya tadi 0,46 sama 0,1, melebihin suddenly tiba-tiba 0,6, pasang aja stop loss. Gitu. Kita kasih stop loss-nya berapa? Di sini. Nah, lalu ini centangan ini cancel all orders on stop. Oke, nanti kalau misalnya udah aktif, ini baru bisa dijelasin nih kayaknya. Kalau sekarang ini susah. Jadi kita bisa cancel atau terminate ya nanti opsinya itu. Yaitu yang order, yang masih dalam tahap order. Kan ada nih 50-an, 25-an grid. Kita ordernya masih belum ke trigger harganya, pasti masih masuk di order. Itu ke cancel semua. Nah, kalau ini nggak dicentang, jadi yang masih ada posisi, yang masih floating, itu masih nggak ke stop, nggak ke close. Kayak gitu. Ya, kalau ini kita centang, meskipun yang anu, otomatis kita TP, kita take profit, ataupun kita stop loss, kalau kita lagi posisinya minus. Ini tergantung ya, kita mau set yang mana, terserah gitu. Nggak ada masalah sih, bakalan beda kayak gimana, cuman perbedaan yang bakalan kita terima tadi resikonya seperti itu aja. Nah, kita bisa lihat last price-nya di sini 0,44. Jadi kira-kira kalau range kita pasang range harga di 41 sama 46 masih make sense lah ya. Masih ada di tengahnya lah, atas dikit. Gitu. Tapi kita lihat lagi lah. Cek aja nggak apa-apa guys. 46 di mana? Sini. Terus 41 di sini. Lalu bawah kita ajuin ya nggak apa-apa. 42 misalnya jadi 42 sama 47. Kayaknya gitu aja deh. Sorry guys, kita rubah. Point bersama 47. Kita juga bisa lihat itu kan, cek-cek harga meskipun kita udah set di awal. Kita bisa lihat last price-nya di sini. Oke, kayaknya bakalan kita pasang sekarang. Kita kasih 50.
Too much nggak sih kalian guys sebenarnya? Biar kalian pede juga lah, gini aja 25. Jadi per grid 1 ya bedanya sama tadi. Per grid 1 kalau kayak gini. Ini gridnya 25. Initial marginnya 25. Berarti satu grid 1 USDT. As simple as that. Kita create. Guys, ada yang salah. Wait, ini balance dulu. Oh, tidak bisa. Itu kayaknya anu deh, danamu belum dipindahin ke futures nih. Oh shit. Thank you, Pak. Maaf guys. Saya harus pindahkan dulu. Langsung pencet transfer aja. Mana? Which one? Agak kanan bawah ingat saya. Kanan. Oh coba ya ampun. Nah, itu transfer. Nih. Kan dari spot wallet tadi itu kan. Nih, diingetin Pak Teguh, thank you Pak Teguh ya. Dari from kan dari ya kan. Mungkin masih barusan transfer gitu, terus masih ada di spot wallet. Habis itu kita pindahin ke sini. Tujuan kita nih. Nah, nih bener kan. Bisa dipindah 99-100-an lah tadi kurang. Oke, moving. Nah, jadi di sini bisa kita set ya. Oh iya benar kata gue, terima kasih. Itu tadi ya guys, kalau ada masalah, aku udah bisa, aku udah deposit, tapi kok nggak bisa gitu. Mungkin belum ditransfer, benar juga kata gue. Terima kasih. Jadi di sini bisa kelihatan quantity ordernya, total sekian, total investment sekian. Oke, dengan settingan yang seperti itu tadi, nggak ada salahnya kita cek selalu, cek ulang dan lain sebagainya. Oke, saya nggak pasang di sini ya guys, karena ya kita nggak tahu juga. Tapi kalau mau pasang ya boleh. Ya. Karena ini nggak saya isi karena last price-nya, harga terakhirnya masih ada dalam kisaran range kita. Oke, make sense kan? Kenapa saya nggak pasang stop trigger? Saya pernah ngalamin sampai dia mencuat jauh ke atas sini. Nah, jauh di sini harganya, tapi suddenly balik. Nah, saat total aset kita masih mencukupin, itu nggak bakalan liquid. Tapi minus gitu ya. Floatingnya minus. Tapi dia saat kembali, karena saya paham saat itu mungkin balik ya. Nggak paham juga sih, ngawur sih sebenarnya. Asal aja gitu. Tapi balik gitu. Ini ntar di setel juga bisa, nggak di setel juga bisa. Oke. Oke, kita pasang create sekarang. Oke, ini cuma notifikasi reminder kayak rangkuman settingan kita tadi. Levelnya open confirm to set the level above 20. Oke, confirm. Tararang. Nah, udah confirm kan? Nah nih, udah confirm. Nah, kalau sudah aktif gridnya, kita pasang tadi confirm. Ya ampun, keren banget, udah 0,5 USDT. Kayak gitu. Keren banget, minus lagi. Gak usah takut. Gitu. Intinya kalau selama kita yakin market itu dalam kondisi sideways, kita nggak bakalan kena liquid. Nah, di sini kita bisa tahu liquidation price-nya di angka 1,0631. Kita lihat, kita bisa cek di sini. Satu di mana sih satu? Jauh banget di atas masih. Jauh. Ya jauh lah pokoknya 0,1 gitu. Sekarang kita pasangnya di 6, 0,5, 0,6. Masih bakalan jauh. Nah, ini grid statusnya sedang bekerja. Wah, dapat sekian. Ini kalau kita terminate ya. Wah, anjir. Misalnya tiba-tiba pasarnya kacau nih. Boleh. Kita terminate aja sebelum liquid jam gitu bisa. Iya, ambil iya asli. Ya, ini siapa? Ya, betul. Terima kasih. Hah? Siapa sih yang ngomong?
Kok nggak ada tulisannya? Dian. Kepencet Ya, kayaknya bukan. tadi. Oh, oke. Nah, kini kita bisa view ya. Ini kita bisa lihat ya, initial marginnya 25, kita bisa cek lagi kan di sini. Ini leverage-nya, ini waktunya, nanti kita bisa tahu durasinya udah berjalan berapa lama bot kita. Ini masih jalan 1 menit kan? Kita bisa view juga. Oke. Nah, nih. Nah. Ya ampun, 1 menit 0,06. Nah, itu bayangannya ya guys. Nah, gambarannya sih kok bayangannya. Nanti kita bisa lihat semuanya di sini dari grid detail saat kita ngeliat view tadi ya di sini. Ini durasinya udah 2 menit 0,6. Tapi jangan tertipu oleh ini, santai aja gitu. Ntar bakalan juga aman kok gitu. Nah, ini saya tadi centangannya berarti kan selalu stop, posisi juga kita stop tuh. Per gridnya ada 38, antara 38 sampai 0,3. Range-nya di ini kita set tadi ya kan. Ini quantity per order yang masuk di bursa. Gridnya 25, initial leverage-nya sekian, margin kita sekian, kita modal awalnya sekian. Satu setting. Nah, udah complete satu. Ini profit kita kena fee nih, ya kan? Fee untuk setiap trading di mana-mana pasti ada fee-nya ya, enggak tahu berapa, 3.000 atau 1.400 gitu. Nggak masalah. Masalahnya biasanya Binance seperti ini ya Pak. Kita nggak bisa tahu untuk awalnya itu profitnya berapa atau berapa. Ini mungkin nanti Pak Teguh ya Bang tuh bisa jelasin kenapa bisa kayak gini. Jadi kalau boleh saya sharing sedikit, nah di sini lagi. Jadi apa sih artinya grid trading tadi yang kita setting, kita bahas itu? Jadi kita melakukan setting bot trading dua arah. Kita beli sekaligus kita jual dalam satu waktu, satu settingan bot tadi. Jadi gini, ini kita pasang di 0,44, 0,38, jaraknya 2 gitu. Sorry, 2. Maksudnya di range sekian tadi dengan kita punya langsung 25 grid dengan satu gridnya 1 USDT karena initial marginnya 25 USDT. Ya, seperti inilah. Ini buy-nya di sekian, ini sell-nya di sekian. Ntar komplitnya ada di sini. Kita bisa lihat rangkumannya semuanya. Mudah nggak sih kalian guys, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu? Tanya dong, Allah aku nggak mau diem-diem, besok nggak ngisi lagi loh kalau kalian nggak tanya. Bondo. Itu yang complete tadi, itu kalau profitnya Ya. keluar, itu posisinya udah close. Kalau belum keluar, belum close. Yang di pojok kanan profitnya atas. Nah, ini. Itu kalau sudah close posisinya, dia akan keluar. Oh, ini floating berarti? Nah. Oke. Jadi ini udah ke-trigger satu grid kita udah ke-trigger guys. Kenapa profitnya belum keluar? Karena masih belum TP. Intinya seperti itu. Kalau misalnya TP itu biasanya kita untung. Kalau kita salah prediksi, maksudnya botnya salah prediksi, berarti ya kita minus di sini. Biasanya merah. Gitu. Oke. Ini kita tutup sekarang. Wah, untuk kan 0,1. Cepet kan? Ya, jangan tertipu sekali lagi. Tetap santai. Tidak boleh bernafsu, oke. Itu kisi-kisi untuk kita main trading. Jadi saat kita udah profit banyak, kita nggak boleh terlena. Wah, tambahin lagi. Kita nggak boleh dong. Bahaya juga. Udah cek lagi kan. No video chat. 12.24. Ya, kok live. Oke. Oke. Terima kasih ya Mbak Novi Dianingsi. Jadi kayak gitu ya. Sekarang saya mau balik lagi ke Zoom. Open question boleh? Atau Pak Teguh mau nambahin dulu mungkin? Oke, saya tambahin ya. Oke. Share screen-nya tak switch. Siap.
Bentar. Nah, saya stop Pak, udah Pak. Oke, layar saya sudah muncul. Sudah. Oke, ini tadi sambil Panggil jelasin, saya sambil buat grid saya sendiri gitu ya. Wah, anjay. Tadinya nggak ada grid, jadi teman-teman bisa lihat ini jam aktivasinya tadi jam 12 lebih 1 menit, jam 12 lebih 19 menit. Jadi sekarang baru jalan lebih kurang 10 menit gitu ya. Jadi teman-teman tidak bisa mengaktifkan lebih dari satu grid pada satu pair. Satu pair itu maksudnya satu XRP USDT ya, itu cuma boleh satu grid. Koin ya Pak ya. Ya. Nah, kemudian ada BCA USDT, nah ini beda lagi gitu ya. Jadi nggak boleh sama-sama XRP USDT, itu pasti ditolak gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman sebenarnya grid ini kalau teman-teman tadi lupa misalnya, Pak, tadi saya lupa pasang stop loss-nya, apa masih bisa, Pak? Bisa diedit. Jadi teman-teman bisa mundur dulu beberapa langkah ke belakang. Menjawab tadi pagi pertanyaan dari saya lupa Pak siapa tadi. Tadi pagi ada yang nanya, loh Pak, grid itu berarti harus dari apps ya? Nggak bisa ya kalau dari website. Ini Pak, ada tombolnya Pak, grid trading. Atau kalau mungkin tampilannya agak sedikit beda, karena kadang ada orang yang tampilannya menggunakan, bentar. Ayolah. Nah, tampilannya ada yang pakai Pro gitu ya. Yang ini. Nah, di sini ada tombol gridnya di atas. Oke, kalau yang itu tadi yang saya bikin full screen, tombol gridnya di bawah, gitu ya. Jadi teman-teman cari aja, pokoknya di menu-menu kanan ini ada tulisannya grid trading gitu ya. Nah itu diklik nanti akan keluar ke halaman ini. Oke. Nah di sini bisa ngeset, di sini yang sedang aktif. Nah sekarang kita bahas tentang mengedit yang sedang aktif. Ingat, yang bisa diedit itu hanya satu, melakukan terminasi, atau menambahkan stop loss. Gitu ya. Jadi tidak bisa mengedit ukuran gridnya. Kalau misalnya, Pak, saya rasa gridnya ini kurang besar atau kurang kecil gimana? Ya terpaksa di-cancel, Pak. Di-terminate dulu, bikin lagi yang baru. Contohnya mana? Contohnya ini. Saya bikin, langsung saya terminate lagi dalam 3 menit. Kenapa? Setelah saya hitung-hitung, kayaknya kurang pas gitu ya. Saya ubah lagi gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan heran kalau di sini saya banyak yang masih 0 gitu ya. Itu bukan iseng, bukan gitu ya. Tapi memang saya bikin, kurang pas kayaknya, buang aja dulu gitu ya. Kurang pas kayaknya, buang aja dulu gitu ya. Jadi selama posisinya itu istilahnya belum kesamber gitu ya, belum dapat posisi, apa-apa buang aja gitu ya. Nah, kemudian sekarang kita bahas tentang mengeditnya bagaimana. Ini saya klik view di sini. Nah, ini teman-teman sebenarnya masih bisa kalau tadi, tadi kelupaan Pak, belum nambahin stop loss gitu ya. Bisa dipasang stop loss-nya di sini, kemudian tekan confirm gitu, nanti dia kesimpan. Atau kalau ininya tadi belum kecentang, mau ditambahin di centang juga boleh. Gitu ya. Nah, kemudian tadi yang sempat ditanyain juga, ini kok profitnya kok blank gitu ya. Jadi posisi ini berarti belum close gitu ya. Posisi ini masih floating gitu ya. Oke. Kalau posisi yang sudah close seperti apa? Ini saya kasih lihat tadi sempat ada yang sudah close. Nah ini. Jadi dia udah keluar. Muncul. Hijau. Ininya pasti Hijau sepasang. Ininya sepasang gitu ya. Ada buy, ada sell, ada buy gitu ya. Jadi pasti sepasang. Nah ininya pasti akan keluar. Jadi dia ngitung sendiri kira-kira dia profitnya berapa per posisi. Gitu ya. Nah, gini teman-teman. Yang perlu saya garis bawahi dari Gridbot ini adalah satu, karena ini jalannya di derivatif atau futures, teman-teman perlu ingat baik-baik beberapa hal. Satu, derivatif atau futures itu dalam artian berarti investasi teman-teman bisa nol. Oke, jadi uang yang teman-teman deposit entah berapa dolar pun itu bisa nol. Gitu ya. Saya nggak nakut-nakutin ini gitu ya. Beda dengan spot trading. Kalau spot trading selama koinnya nggak hilang aja dari pasar gitu ya, nggak di delisting gitu ya. Delisting aja masih bisa pindah exchanger gitu kan. Ya pokoknya intinya selama koin itu masih ada di market, teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya. Itu. Nah, kemudian untuk jagai itu gitu ya. Apa aja yang perlu diperhatikan, Pak? Satu, yang pertama,
tentang masalah angka yang ada di grids dengan angka yang ada di initial margins. Oke. Ingat, terutama di initial margins-nya ya. Ingat, initial margins itu artinya adalah biaya yang teman-teman berikan untuk dia membangun kotak-kotak atau grid-nya itu tadi. Garis-garisnya itu tadi gitu ya. Garis-garis kayak apa sih? Contohnya ini tadi. Nah, ini kayak gini ya. Ini namanya grids gitu ya. Nah, untuk biaya bangun grids-nya ini tadi berapa? Itu ada di initial margin ini. Nah, ini saran saya praktisnya adalah teman-teman harus pastikan margin Anda tidak kurang dari $250 demi keamanan. 250 USDT. Jadi saran saya punya Anggi tolong dimatikan segera daripada margin call. Karena punya Pak Anggi tadi beresiko banget. Kok bisa gitu ya? Satu, dia di bawah 250, itu yang pertama. Yang kedua adalah angka berapapun yang teman-teman taruh di sini, pastikan sisanya itu nanti masih 4 kali lipatnya. Contoh, teman-teman misalnya taruh di sini 40. Berarti 4 kali lipatnya berapa? 160 dong. Betul? Nah, 160 ditambah 40 berapa? Berarti 200. Makanya kan tadi saya katakan bahwa di sini minimal 250. Jadi teman-teman masih bisa taruh 40 di sini. Pak, tapi tadi saya masih terhitung aman dong. Kan 25 tuh. Initial marginnya 25 kali 4, 25, 100. Tapi 25 kali 4 di sinimu nggak noted 100 pasti. kan? 25 kali Iya 4 sih, kurang. 100. Tapi 100-mu itu kan bukan dikurangi 25. Jadi gini ya, angka yang di Iya, sini iya. itu nggak akan dikurangi karena kita naruh di sini, nggak akan dikurangi. Kali 5 berarti ya Pak ya gampangannya. Nah ya, gampangnya kali 5 gitulah. Atau 1/5-nya yang kita taruh di sini. Betul ya? 1/5-nya kan berarti kan? Betul. Gitu ya teman-teman ya. Ini bukan aturan, wah Pak itu aturan paten ya, aturan baku. Enggak. Saya cuma kasih itu syarat supaya teman-teman lebih aman. Safety. Gitu ya. Terus ini stop trigger gitu ya. Ini penting sekali, saya perlu kasih tahu. Ini kita kasih contoh gitu ya. Oh, saya bikinnya banyak banget. Contoh, marketnya entah kenapa tiba-tiba terbang kembali ke atas sana, Pak. Pertanyaannya apa yang terjadi? Sekalipun akun saya $1.000, ada kemungkinan bisa 0. Gitu ya. Kalau nggak saya pasangi stop loss gitu ya. Atau pas saya nggak ngecek gitu ya. Saya nggak pasangi stop loss karena saya cukup yakin saya bakalan ngecek. Gitu. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau ini semua posisi ke open, apa yang akan terjadi? Teman-teman punya banyak posisi sell dari sini sampai atas sana. Oke. Ini kurang lebih tadi jumlahnya, saya lupa, saya ngeset berapa tadi? XRP, view. Saya ngeset 80, berarti 36-nya ini sell, gitu ya, kelihatan ya. Ada 36 sell di atas dan 44 buy di bawah, gitu ya. Nah, kalau 36 posisi ini kesambar semua di atas, harga naik sampai ke sana, maka bisa jadi minus saya akan cukup panjang. Banyak. Gitu ya. Makanya kalau demi keamanan, saya sarankan kalau teman-teman jarang ngecek akun, saran saya adalah teman-teman kasih cut loss setidaknya beberapa poin di atasnya ini. Gitu ya. Oke, di atasnya bloknya teman-teman bikin, kotak-kotak yang kan Anda bikin gitu ya, di atas bloknya gitu ya. Termasuk di bawahnya juga, teman-teman bikin stop loss di bawahnya, karena stop loss itu kan 2 arah kan ya. Ini ya. Jadi ini bawahnya, ini batas atasnya gitu ya. Jadi kalau dia touch bawah atau touch atas, robot ini akan cancel sendiri, ditutup gitu ya. Dan akan pindah ke history gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada ya expired ini beberapa sebenarnya dia sudah touch, ada juga sudah touch kena itu, ada juga yang saya tutup manual. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin bisa dilihat ini tuh Pak, contoh-contoh tadi tuh Pak. Apa namanya, historinya. Historinya. Nah, hasilnya maksudnya dari Oh. kita melakukan, Bapak Teguh melakukan trading. Nah, ini tadi pakai yang punya grid robot. saya yang XRP, ini tadi kan floating harusnya sudah. Nah, ini dapat 0,23. Ya, kalau yang ini
baru satu doang 0,17 gitu ya. Maksudnya history itu Pak. Nah, Ya ini historinya. Tuh banyak tuh Pak Teguh kan. Gaul kan. Jadi teman-teman kalau merasa, jadi gini ya, bikin grid itu jujur kalau saya pribadi saya katakan bahwa saya trial and error. Maksudnya trial and error itu gimana? Kotaknya ini loh, bukan limit atas limit bawahnya bukan, tapi kotaknya ini dibagi berapa itu trial and error. Gitu ya. Jadi kalau saya merasa bahwa wah terlalu sempit, ya dikurangi jumlahnya gitu ya. Atau kalau jaraknya terlalu renggang-renggang, jumlah angka di sininya ditambah gitu ya. Contoh misal 40 gitu ya. Pertama kita set 40 gitu. Wah, jaraknya masih renggang-renggang nih. Duit saya masih cukup kok, orang saya masuknya $500 gitu misalnya ya. Ya udah, ini teman-teman tambahin gitu ya. Misalnya jadiin 60 gitu ya. Jadi kan ditambahin setengahnya gitu. Atau kalau memang saya butuh 2 kali lipat nih, jaraknya benar-benar kejauhan banget, ya udah kasih 80 gitu ya. Itu sih. Saran saya sebaiknya memang disesuaikan dengan jarak lower dan uppernya dan modalnya. Kalau Anda bikin blok yang rentangnya lebar banget kayak saya gini, tentu saja teman-teman akan butuh modal yang lebih besar supaya profitnya maksimal. Gitu ya. Saran saya tidak kurang dari $500. Tapi kalau teman-teman mau bikin yang Pak saya maunya yang modalnya kecil aja gitu ya. Ya teman-teman atur supaya jaraknya itu lebih kecil aja, batas atas sama batas bawahnya. Jadi yang paling penting itu di awal tentukan ini dulu, batas atas sama batas bawahnya. Oke, baru nanti dibagi berapa gitu ya. Itu. Ada pertanyaan? Tapi sekali lagi kalau misalnya modal awal kecil terus range interval gridnya tadi batas atas batas bawahnya itu kecilkan, harus dipastikan kalau market tersebut benar-benar tidak volatil, karena bahaya banget kalau misalnya naik sedikit aja itu udah bahaya. Bukan begitu Pak Teguh? Iya. Keluar dari grid maksudnya. Iya. Jadi kita memang mengharapkan bahwa, ingat ya gini ya, pola pikirnya dengan grid adalah kita mengharapkan bahwa dia tidak akan keluar dari kotak tersebut dan let's say kalau kita berani nyalain ini seminggu tanpa di turn off gitu ya misal gitu ya, maka kita harus memastikan bahwa selama seminggu ini dia akan berada di sana terus gitu ya. Kayak grid yang saya buat barusan ini saya cukup yakin setidaknya sampai hari Minggu besok dia masih di situ gitu ya, kecuali tiba-tiba BTC-nya di pump atau di drop lagi gitu, di dump lagi. Cuman kelihatannya dia nggak akan bergerak terlalu jauh juga walaupun di dump, karena kemarin di dump pun dia cuman ke sini gitu ya, dia nggak break yang dumpnya minggu lalu ya, Senin Selasa itu gitu ya. Jadi harusnya nggak akan ada masalah ini saya sampai minggu depan gitu ya. Nggak tahu lagi kalau BTC-nya tiba-tiba tembus 40.000 ya mungkin lain cerita. Maksud saya di bawah 40.000. Gitu. Makanya saya pesan sama teman-teman gini, jangan coba-coba di BTC. Udah, itu yang paling penting, perlu di-highlight gitu ya. Kalau dicoba di BTC, wajur-ajur tenan gitu ya. Hindari pakai BTC. Saran saya pakai XRP. Kita trial. Ya, betul. Trial and error, tetapi juga hindari major coin model ETH sama BTC, udah dua itu aja hindari gitu ya, karena kalau yang lain-lain kan masih ngikut tuh, jadi kita bisa iseng misalnya ngetes di LTC, ngetes di EOS, ngetes di XLM, ngetes di BCH. Ini kan saya coba ngetes di BCH juga gitu ya, nggak apa-apa gitu. Yang tidak boleh atau beresiko tinggi itu adalah di ETH dan BTC, kecuali memang kita benar-benar tahu apa yang kita lakukan gitu ya. Kayak kemarin dulu saya sempat nih, kalau Anda lihat recordnya kelihatan banget nih saya cobain di BTC nih, cut loss kan gitu ya. Tapi saya juga sempat di BTC untung gitu. Jadi benar-benar tergantung market memang. Ini BTC juga kan kelihatan ya, yang ini saya cut loss juga di BTC gitu. Jadi bukan berarti kita head and love with one coin, no gitu ya. Tapi tergantung dari
koin itu pergerakannya seperti apa gitu. Karena ini lagi musim untuk ngedrop BTC gitu. Harusnya jangan dipakai di BTC. Itu. Yuk, tanya jawab. Silakan. Bentar Pak, saya juga pengen pamer sedikit. Oke, Boleh silakan. share screen? Sudah, Mungkin stop. kalau misalnya Oke. teman-teman tadi ngelihat punya Pak Teguh ya, banyak banget, terlalu banyak. Nih coba saya sedikit aja karena sekitar ada 4 kan kemarin history itu. Di grid set yang tadi barusan, saya coba view ulang. Masih belum ke trigger nih, kayaknya masih 1 profitnya yang tadi barusan. Terus kemarin ini kebetulan cuma 4 nih. Kemarin bisa dilihat ini sebagai contoh aja ya guys. Kalau sebagai motivasi penyemangat juga lebih bersyukur lagi gitu. Ini dengan initial margin 30 di 3 hari nih, padahal 3 hari dapat 30 USDT ya. Ntar hitung sendiri. Terus yang ini di XRP juga di initial margin di 50 dapat, ini kebetulan dapat total segini di 3 hari juga, total 6 hari ini. Ini di ETH-nya initial margin 40 dapat sekian. Ini juga di EOS, tapi sedikit karena cuma 4 jam. Saat itu ada volatilnya lagi tinggi kalau nggak salah. Diingetin Pak Teguh nih sebenarnya saya. Untung aja juga udah sekian. Jadi mungkin ini bisa dijadikan penyemangat dengan total margin sekian ini. Tapi jangan lupa total keseluruhan dari aset juga harus diperhitungkan, karena apa yang dikata Pak Teguh harus setidaknya ini tadi itu harus 1/5. Jangan kita cuma punya, misalnya cuma punya 50, kita marginin 50, wah sangat berisiko. Bahkan punya saya yang 100 aja yang sekarang yang ini aktif ini dengan initial margin ini juga sebenarnya resikonya juga di atas separuh. Jadi kayak gitu. Halo, aku masih bisa terdengar? Aman. Yuk, silakan kalau ada yang ingin bertanya. Sekarang Pak Hoirul, boleh ya? mic-nya sudah nyala. Udah Ada Pak, yang udah mau ini. tanya lewat chat. Dinyalain aja lebih seru kayaknya Pak. Saya tuh pengen bisa ngobrol gitu bareng-bareng, nggak cuma satu orang. Oh guys, kan kita table talk nih, kita pengennya chill, apa sih, santai gitu kan, bukan bisa sahabat gitu lah. Ayolah, teman lah. Halo Pak, Ya, itu minimal modal kalau misalkan di bawah 500 ini ya riskan ini ya, riskan loss ya. 500 lebih dari cukup, Pak. Kan saya tadi bilang Enggak, 250. di bawah 500. 250, Pak, paling enggak. Oh, 250. Ya, paling tidak 250. Ya kalau 250 berarti margin kita berapa? 20. Yang initial marginnya berarti 1/5-nya. 50 oke. Ya, 50 oke. Oh iya. Terus saya coba Pak. Oke. Semangat Pak Ahud Anam. Jadi gini, mungkin kendala bagi yang mungkin ini misalnya semungkinan aja kemungkinan. Kalau misalnya total aset yang kita punya cuman misalnya di bawah 250 itu masih bisa. Perlu diingat hanya kita mainkan 1/5. Itu kalau misalkan tiba-tiba di dalam dadakan ya, di dalam jauh, kalau nggak di pump dadakan berarti otomatis close dong. Kalau udah keluar grid. Nah, kalau keluar grid close otomatis kalau pertama menyentuh liquidation price yang tadi ada di active grid itu kan ada, kita ada notnya itu ada, jadi jangan sampai melebihi itu penghitungannya beda lagi, kalau nggak salah itu penambahan total aset kita.
Jadi aset kita masih bisa menampung minus itu nggak? Kalau sampai nggak bisa ya nol, bener nol. Ya, berarti gridnya harus benar-benar ini ya, meskipun udah close tapi aset kita masih ada gitu kan. Iya, makanya kalau supaya nggak nol, Pak, istilahnya kan kalau kita trade ini harus berani loss, itu kan ya. Intinya Iya. harus berani loss, itu ya. Kalau nggak, jangan trade sudah, gitu ya, saya sarankan. Jadi kalau buat saya pribadi, saya selalu mengatakan bahwa lebih baik loss daripada saya habis semua. Oke, itu yang harus digarisbawahi dulu, gitu ya. Ya, itu Tapi tentu saja kita semua nggak bikin loss. Setuju? Nah, Setuju. makanya satu, selain bikin grid, kedua, ini adalah pengamannya di sini. Stop trigger ini. Gitu ya, batas bawah, batas atasnya kita kasih. Batas bawah, batas atasnya di mana? Contoh, kayak saya tadi kasih contoh, ini kalau gridnya seperti ini, saya taruh di A4 supaya kelihatan gitu ya bloknya ya. Nah, berarti saya pasang di garis paling atasnya kan di sini nih. Berarti saya kasih di atasnya sini. Misal di 53. Share Gimana, screen-nya. Pak? Oh, sorry. Iya. Lupa share screen. Belum di share screen, Pak. Aduh. Sorry. Salah. Gini ya. Nah, contoh ini tadi ya saya katakan. Nah, harga paling atas kan di sini nih, garis putus-putus merah yang paling atas nih. Betul? Iya. Nah, ya saya bikin di atasnya. Jadi misalnya di 53 gitu ya. Karena ini ingat saya tadi sampai 52 gitu ya. Bawahnya juga dibikin di bawahnya gitu. Atau paling gampang Anda lihat aja di sini tadi. Contoh ini XRP. Ini kan kita sendiri yang ngeset nih tadi. Iya. Batasnya. Berarti kan batas atasnya 52, batas bawahnya 35 30, betul? Ya udah, saya taruh di atas 52 dan di bawah 35 30. Yang bawah berarti kan di sini. Berarti ini saya taruh di 0,35. Dan di bawah 35 30 kan? Atasnya di mana? Atasnya di 52. Oke, saya taruh di atasnya 52, 0,52 20 gini misalnya. Sudah? Udah confirm aja. Artinya apa? Nanti kalau dia tembus di atas sini atau tembus di bawah sini, dia akan dibuang semua langsung ini, di cut loss. Iya. Jadi nggak sampai nol. Harusnya nggak sampai 0. Gitu. Karena ada stop loss ya. Iya. Siap. Walaupun nanti sebenarnya masih ada jurus-jurus lain gitu ya. Salah satunya yang biasa kita kenal dengan namanya cross hedge gitu ya. Yaitu menggunakan pair lain gitu ya untuk trading, tapi ini harus di-open secara manual tentu saja. Oke, itu salah satu trik untuk mengatasi. Itu bisa kayak gitu. Tapi perlu diingat, ini satu hal mungkin Pak ya, saya nambahin. Kalau misalnya kita udah pasang grid di XRP misalnya, lalu kita pasang lagi di, misalnya contohnya Pak Teguh, tolong buka Pak yang itu Pak ya. Yang ini. Nah, misalnya pasang lagi di BCH, otomatis total marginnya dan aktif gridnya itu dibagi sama total modalnya kita, itu yang dibagi. Ya, total modal kita dibagi 2 ini. Ya, itu yang harus diingat ya. Jadi kalau kayak tadi $250, saya pastikan Anda cuma boleh pakai 1, Pak. Kalau nggak terlalu beresiko. Gitu ya. Iya. Kalau dulu saya waktu masih manual nggak pernah pakai stop loss. Nah, itu beresiko sekali, Pak. Ditinggal tidur udah habis. Nah, sering liquid pasti. Itu. Makanya saya nggak selalu sarankan seperti itu. Iya. Tapi kalau lagi uptrend ya, kita kadang serakah ya. manusiawi Mas itu. Ya. Taunya udah ini nggak kita lepas malah loss. Padahal kalau kita close sudah untung itu, cuma karena pengen lebih pengen nambah gitu. Iya. Ya itu sih Pak. Itulah makanya kalau pakai grid ini istilahnya lebih fix ya, fix dalam artian karena kan dia robot, nggak ada nih ceritanya kita bisa terlibat serakah, nggak ada di sana, dia akan tutup aja gitu ya. Iya benar. Setiap posisi dia sudah langsung di settle sendiri gitu ya. Ini saya kasih contoh yang sudah komplit, nah. Dia sudah dua-duanya tutup, belum ada posisi lagi, belum karena dia belum kena gitu ya. Belum kena garis yang mana-mana gitu ya. Dia harus kena salah satu garis, kalau kena garis merah berarti kan dia open sell, kalau kena garis hijau berarti dia open buy gitu ya. Ini dia masih floating di sini nih. Kalau dia touch ke atas dia nge-sell, kalau dia touch bawah dia nge-buy gitu ya. Itu kalau lagi trend up
bisa di close nggak Pak? Misalkan lagi tryout nih, terus kita close, naikin lagi gridnya. Grid, Bisa. Jadi ya, kalau kita gini ya, kalau kita ini kalau misal saya pencet market ini kan berarti kan di close nih, maka gridnya akan di cancel. Ya. Oh. Saya Nah, coba itu ya, kalau saya coba market ya, itu ada saya ya, coba kan? ya. Saya coba ya, lihat ya. Ini ada antrian 168, betul? Kok banyak Pak? Iya loh, gridnya ada 2 gitu ya. Nih ya, saya tunjukkan ya. Nih, Ya. saya tutup. Hei, ayo nutup. Loading Mbak biasa. Kadang-kadang responnya rada lelet gitu ya. Nah, tuh, tinggal 80 kan? Separuh. Tinggal separuh. Kenapa? Yang ini hilang 1. Tadi 2 kan di sini kan? Nah, Satunya kemana? Udah lari ke sini. Tuh, PCH-nya ketutup. Ya kan? Ketutup kan? Iya. Gitu ya? Paham ya? Jadi kalau misal keadaan darurat pun, waduh Pak, ini saya sudah minus lumayan nih. Misalnya minus sudah $15 nih. Kalau saya sampai sana nanti kan ini bisa $50 nih minusnya gitu ya. Udahlah saya buang aja ya, tinggal aja close market gitu. Itu kalau market biayanya berapa Pak? Fee-nya? sama kok. Iya, setahu saya sama kok kalau Sama. Oh, sama. perpetual nggak ada taker maker. Dan kalau spot kan Kalau spot market beda. lumayan ya. Ya, kalau spot beda. Oh. Tapi kalau boleh saya cerita sedikit sih, Pak. Kemarin saya juga sempat minus itu 100-an, 100 USDT, bayangin. Saya main di ETH, Ethereum, itu naik kenceng banget, tapi minus 100. Kata saya bodo amat gitu, karena saya yakin bakalan balik. Kebetulan ada Pak Teguh sih saat itu, kita sharing. Ya Bapak aman, tak balik. Tapi jangan untuk ditiru, itu tergantung kita juga, tergantung kekuatan modal juga, tergantung keyakinan juga. Semua risiko karena kita tanggung sendiri, intinya itu. Iya, betul. Mungkin yang lain boleh setelah Mas Surlanang. Boleh banget loh. Halo, tes Pak. Ya, Pak I. Itu dia kalau close posisinya saat nyentuh berapa Pak Teguh, misalnya buy. Dia udah cuan berapa dia langsung close apa gimana Pak? Per garis. Oh, per garis. Ya. Jadi dia pasti akan dibuang di garis atasnya. Oh, di garis misalnya kan sell di posisi berapa, buy di bawah, pas sell di atasnya dia langsung tutup yang buy-nya ya. Posisi yang paling bawah yang akan dibuang duluan. Oke. Jadi dia langsung ya udah benar-benar di garis atasnya itu. Jadi kalau posisi kita ke bawah ada 5, dia juga akan dibuang satu persatu ke atas, setiap kali ke atas. Oh, gitu. Oh iya Pak, sekali lagi Pak mau nanya. Ya. Dulu kan saya pernah pakai buat pihak ketiga ya. Nah kalau buat pihak ketiga itu kita bisa pakai ini apa ya namanya ya? Jadi satu ini tuh beberapa Pak. Halo, Pak. Ya halo. Pak. Halo. Ya halo. Satu ini maksudnya gimana Pak? Misalkan satu pasar ya misalkan SRP USDT gitu ya. Kalau misalkan kita 50 order, dia 50 order, misalkan order di angka 1000, angka 1200, 1300, 1400 gitu. Take profitnya. Oh, kalau ini nggak bisa, kalau yang dari Binance ya? itu. Iya. Jadi ada grid step, misalkan kita take profit berapa persen gitu ya. Jadi si modal itu dibagi gridnya, misalkan 50, modal 100 bagi 50 gitu. Jadi belinya cuma sedikit. Ya. Kalau di sini nggak bisa. Ya. Settingannya dia cuma gitu doang. Kayak tadi kita tunjukin itu. Kayak take profitnya langsung nunggu ini habis aja ya, nunggu per garis. Ya. Iya. Oh, ada yang lain? Mau nanya lewat chat juga boleh. Iya Pak Ayi. Enggak kok. Udah. Kirain.
Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya informasikan nanti mungkin dalam 2-3 hari ya. Jadi video ini nanti akan kita up ke YouTube. Jadi teman-teman yang pengen mengulang Bisa recheck lagi. mengulang juga bisa gitu ya. Jadi bisa dicek lagi cara ngesetnya gimana. Itu nanti bisa dilihat lagi di YouTube channel kita. Jadi teman-teman bisa subscribe ke sana. Terus nanti kita juga akan up beberapa informasi ke sana gitu ya. Termasuk nanti kita akan juga buat kelas versi advance dari gridboard ini gitu ya. Jadi bukan gridboardnya kita utak-atik enggak, cuman kita mungkin akan lebih ajarkan secara detail tentang bagaimana hitungannya sampai detail gitu ya, per settingnya, dan juga yang saya tadi sempat bicarakan juga yaitu mungkin saya akan ajarkan cross hedging. Ya, cuman untuk melakukan itu semua tentu saja saya tidak mungkin ajarkan untuk pemula gitu ya. Karena cross hedging itu teknik manual. Gitu. Jadi harus teman-teman yang sudah berpengalaman di dunia trading yang disarankan melakukannya gitu ya. Makanya nanti ini akan kita bikin kelas khusus berbayar tentu saja. Nanti kita umumkan deh. Dilihat aja nanti informasinya di channel YouTube maupun channel-channel kita yang lain. Gitu ya. Itu ada Pak Kevin nanya. Pertanyaan tuh, Pak. Oke, silakan. Itu Mana? Apakah grid ini sama kayak KuCoin itu Pak Kevin nanya. Redbone. Nah, gini Pak. Kalau secara konsep konsep gridnya sama. Tapi bedanya adalah yang di KuCoin itu kan spot market. Yang ini kan derivatif market. Bedanya apa gitu ya? Mungkin masih ada yang belum paham gitu ya. Derivatif market itu memungkinkan Anda tidak perlu punya Stop loss. bukan, tidak perlu punya koin itu dulu. Paham nggak maksud saya? Jadi contoh-contoh gini nih, Kalau Anda di Tradebot-nya KuCoin, maka Anda mau nggak mau Anda harus punya contoh KCS USDT gitu ya pairnya ya. Maka Anda harus punya KCS dan harus punya USDT supaya bisa jalan dua arah dengan cakep. Kalau Anda cuma punya stok USDT, maka dia harus turun dulu dong. Supaya kita bisa dapat KCS-nya, baru dia naik dijual gitu kan. Nah gimana Pak kalau ternyata saya cuma punya USDT, Gridbot saya nyalain, harga naik duluan baru turun. Ya nggak cuan Pak gitu ya. Oke. Oh iya. Nah bedanya kalau di derivatif adalah Anda nggak perlu punya itu semua. Karena yang di-trade-kan di sini kan hanya kontraknya. Jadi Anda cukup punya USDT. Misal pairnya ada KCS USDT, padahal nggak ada gitu ya di Binance, beda exchanger gitu ya. Maka waktu dia naik, Anda walaupun cuma punya USDT ya, walaupun naik, dia tetap bisa nge-sell KCS. Waktu turun, dia tetap bisa nge-buy KCS. Gitu ya gambarannya ya. Oke. Sama Kalau di KuCoin ini nggak Pak? Sorry, kenapa? Nggak jelas suaranya? Kalau KuCoin buatnya di versi webnya ada nggak? Sama, di webnya juga. Di webnya KuCoin. Oh, boleh saya lihat Pak? Nah, saya nyari-cari nggak ada Pak. Sorry. Nggak ada. Saya nggak pakai KuCoin sih Pak. Nggak ada. Ingat saya waktu itu Pak Sigit juga bilang di apps-nya doang. Saya nggak main sih yang di KuCoin, saya nggak main serius. Siap. Jadi kalau Binance ini dua arah berarti ya? Betul. Kayak forex berarti dia ya? Betul. Oke. Itu. Oke, Pak Kevin sudah bisa nangkap. Yang lain ada lagi pertanyaan? Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, Pak Kevin aman. Yang lain? Pak, sorry, Pak. Kan aku telat tadi, Pak. Minimal modalnya berapa, Pak, biar enak mainnya, Pak? Tadi aku udah dengar soalnya. 250, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih buat waktunya. Teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih sudah mengikuti acara ini sampai akhir ya. Ya, terima kasih Semoga banyak. berguna apa yang kita share dengan teman-teman. Ya, Pak. Terima kasih juga Anggi yang sudah ikut share bersama dengan kita. Ya, sama-sama terima kasih semuanya. Kalau ada yang tanya-tanya boleh lewat mana aja, boleh lewat grup WhatsApp, boleh lewat
YouTube boleh ya kan Pak? Ya, boleh, boleh. Ditanyakan di Lewat YouTube channel Telegram juga juga boleh. boleh, website juga boleh, terserah bebas. Betul. Feel Oke. free. Oke, thank you semua. Yuk. Thank you Sehat, semuanya. sehat ya. Ya. Amin. Selamat siang. Yang Mbak. Sampai ketemu lagi. Sebagai penutup, saya ingin menginformasikan ini ya. Jadi buat teman-teman semua yang tertarik untuk belajar lebih lagi mengenai gridbot ini, jadi nanti kita akan ajarkan teknik-teknik seperti bagaimana sih kita cara ngitung jumlah gridnya, resikonya itu sampai berapa kira-kira kalau kita nanti cut loss gitu ya. Dan kemudian misalnya teknik-teknik seperti bagaimana cross hedging yang saya sempat ceritakan. Nah, itu nanti akan kita bahas semua secara lebih detail di kelas ini. Jadi ini adalah special class mengenai gridbot trading yang di Binance itu. Nah, kelas ini akan saya berikan gratis untuk teman-teman atau murid-murid dan alumni yang sudah bergabung dengan akademi gitu ya. Jadi murid-murid nanti silakan aja, saya akan share link Zoom-nya, jadi nanti langsung silakan bergabung pada hari H. Sedangkan buat umum atau yang belum tergabung ke kelas akademi, teman-teman bisa mengikuti kelas ini seharga 1 juta rupiah gitu ya. Jadi kelasnya nanti 1 kali pertemuan saja, tanggal 13 Maret. Sekali lagi kelasnya saya ulangi, tanggal 13 Maret. Untuk umum 1 juta rupiah saja, sedangkan untuk murid-murid dan alumni yang sudah bergabung ke akademi itu free gitu ya. Jadi kalau ingin profitnya lebih maksimal nih, belajar banyak hal sekaligus, saran saya buruan daftar ikut akademi saja gitu ya. Karena kalau di total plus promo gitu ya, berdua hanya 9 juta. Wah, itu diskonnya banyak banget. Oke, jadi buat Anda yang ingin daftar, silakan langsung daftar ke nomor yang ada di poster ini atau ke nomor yang sama aja sebenarnya ya, nomor yang kemarin teman-teman daftar untuk ikutan Table Talk gitu ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya. Salam profit.